jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Nang mangmu kami tinggikan Tuhan, nang mangmu dimuliakan atas segalanya. Sebab Kau Tuhan dan Raja kami, Engkau Allah yang hidup, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, mulia namamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada Engkau saat ini Tuhan, dengan satu kerinduan untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan Yesus, dengan satu kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau Bapa, karena kami haus akan Engkau Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat hari ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Umat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saat ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Dia Allah yang layak untuk disembah. Amin. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku.
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Benar Tuhan, Kami mau terus menaruh harap kami kepada Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Dan janji-Mu, kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur,
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom saudara Victorious People. Selamat tahun baru, apa kabar di tahun 2021 ini? Senang rasanya kita bisa kembali ada di Saturday Morning Prayer. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami kembali berkumpul bersama-sama ya Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Bapa, dengan firman-Mu kami akan hidup menurut kehendak-Mu dan kami akan diselamatkan. Kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, berkati ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, untuk hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Amsal 13 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya buat saudara. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Kitab Amsal lebih banyak ditulis oleh Raja Salomo. Kitab Amsal berisikan kata-kata hikmat yang mengajarkan asas-asas kehidupan untuk bagaimana manusia hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam ketaatan memang tidak mudah, saudara. Orang yang taat, Tuhan tidak akan abaikan. Tuhan pasti memberkati orang yang hidupnya di dalam ketaatan. Suatu ketaatan itu adalah yang dapat menyenangkan hati manusia. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang mau taat kepadanya. Misalnya di dalam dunia kerja, seorang bawahan yang taat kepada atasannya pasti akan senang, saudara. Dan kita percaya atasannya itu akan menyiapkan hal-hal yang baik kepada bawahannya yang setia, yang taat. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menghendaki ketaatan kita. Taat adalah melakukan dengan segenap hati dan dengan penuh rasa hormat. Seperti ada satu ilustrasi tentang seorang prajurit yang taat. Sang komandan memanggil prajurit itu, dia berkata, "Prajurit." Dan prajurit dengan sigap berkata, "Siap, komandan." Dan komandannya itu berkata, "Tolong kamu menyeberangi jalan ini. Di sana ada pohon kelapa. Kamu harus mencabut pohon itu." Dengan tegas, sang prajurit berkata, "Siap, komandan, siap, laksanakan." Lalu prajurit itu menghampiri pohon kelapa itu. Dia berusaha untuk mencabut pohon itu. Berkali-kali dia berusaha mencabut pohon itu. Tetapi tidak bisa tercabut. Dan dia akhirnya menghadap kepada komandannya. Dan kata komandannya, "Apakah kamu sudah menyelesaikan
perintahku? Sang prajurit berkata, sudah komandan, siap, saya sudah melaksanakan perintah komandan. Tetapi pohon kelapa itu tidak bisa tercapai. Dan komandan itu berkata, bagus, kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu. Urusan tercabut atau tidak pohon itu bukan urusan. Aku melihat bahwa kamu telah melaksanakan perintah saya. Dalam hati prajurit puji Tuhan. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan ingin kita taat. Dan jika kita taat, firman Tuhan katakan akan menerima balasan. Balasan apakah yang akan Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang mau taat kepada Dia? Yang pertama, saudara, Allah akan mengangkat kita menjadi kepala. Contoh Abraham, Tuhan perintahkan untuk dia mengorbankan anaknya Iskak. Banyak alasan untuk Abraham menolak perintah Tuhan. Tetapi saudara, kita baca firman Tuhan bahwa Abraham taat melakukan perintah Tuhan. Akhirnya saudara, Abraham disebut bapa dari segala orang yang percaya. Kalau kita taat, Allah mengangkat kita akan menjadi kepala. Yang kedua saudara, di dalam ketaatan kita, Allah akan menyembuhkan kita. Allah menyembuhkan kita seperti dalam contoh Naaman. Naaman dengan penyakit kustanya, ia disuruh oleh Elisa, Nabi Elisa, untuk menceburkan dirinya di sungai Yordan. Sungai Yordan yang keruh airnya. Dan Naaman adalah seorang yang dihormati banyak orang. Dia seorang jenderal. Dia sangat dihormati oleh orang-orang. Naaman bisa saja memerintahkan untuk Elisa mencari sungai yang lain. Tetapi saudara, Naaman mau taat. Karena ketaatannya, Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Dan contoh lain saudara, 10 orang kusta. Di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Mereka punya alasan untuk tidak taat. Karena pada saat itu orang kusta dilarang bertemu dengan imam. Tetapi mereka mau taat. Karena mereka taat, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, Allah melipat gandakan berkat kita. Saudara ingat contoh janda di Sarfat. Tepung hanya tinggal segenggam. Sebaiknya dia mendahulukan anaknya. Tetapi pada saat itu dia mau taat kepada Nabi Elia. Diperintahkan untuk membuat tepung itu dan menyediakannya kepada Nabi Elia. Dan janda di Sarfat itu sekarang dia mau taat. Karena ketaatannya, Tuhan melipat gandakan berkat bagi janda di Sarfat. Victorious people, mari kita hidup dalam ketaatan. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang taat. Percayalah bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan dan kita akan diselamatkan. Bahkan kita akan diberkati. Firman Tuhan katakan, Allah akan mengangkat kita menjadi kepala. Allah akan menyembuhkan kita. Dan Allah akan melipat gandakan berkat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan, Engkau memanggil kami untuk hidup di dalam ketaatan. Terima kasih Bapa,
Kami mohon Roh Kudus, Kau terus yang menuntun kami, memimpin kami, agar hidup kami tidak lagi menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tetapi kami boleh hidup taat, bahkan kami taat dan setia sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkati juga seluruh pendengar setia Victorious People, dimanapun mereka berada, para pemirsa, Engkau Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.